Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah tadi bertemu dengan teman-teman Muda Agama meresmikan satu proyek Yahud di Pariaman, dan menengok juga asrama haji Padang Pariaman, kemudian asrama haji embarkasi Bali, dan kemudian ini kunjungan saya keluar daerah untuk ke Padang sebagai dirjen di pertama kali, kemudian juga sebagai pimpinan hasil Muktamar Muhammadiyah juga pertama kali. Alhamdulillah. Kalau di haji juga kami sedang dorong ekosistem ekonomi haji dan umroh. Saya juga dari Pak Menteri, alhamdulillah sering diskusi berdua. Beliau support sekali bagaimana beliau juga menyaksikan kita dengan haji ini baru pada tingkat mendapatkan gelar haji. Tapi kita spend 17 triliun, apa yang didapatkan oleh masyarakat? Oleh petani, oleh nelayan, oleh tukang buah, oleh tukang sayur, dan lain-lain. Kita punya angka-angka 850 ton gitu. Ikan patin itu berapa kilogram dari itu? Tahun lalu sempat lah ya, ada 200 ton. Kenapa? Karena memang kita dari awal haji itu adalah haji. Tapi bahwa di situ ya syadu banafi'ah lahu, kita haji itu dia atau liyahdu manafi'ahnya mendapatkan manfaat-manfaatnya, itu yang belum kita eksplorasi. Nah, padahal saya harap itu nanti Pak Hormat Muhammadiyah NU itu Malaysia bisa berpartisipasi secara ekonomi di dalam Malaysia. Insya Allah kalau kita dengan keyakinan, insya Allah berasnya nggak masuk. Beras kita itu apa kemarin Pak? Pakistan, Thailand. Beras Pandan Wangi, Rojo Lele ada, tapi semuanya dari Thailand. Rendangnya Thailand 102 ton rendang, bumbu rendang Thailand. Semuanya itu Thailand, Vietnam dan lain-lain. Kita umat Islam ini dapat gelar barokahnya. Kalau mabrur Pak. Untuk mabrur kan harus sempurna tuh ibadahnya. Betul Pak ya? Ibadahnya kan harus sempurna. Iya. Nah, ada kesalahan-kesalahan kecil harus dibayar dengan dam. Kita bayar damnya, kita nggak tahu siapa yang dibeli, anak apa dan lain-lain. Jadi kita tuh cuma ngeluarin duit. Nah, ini juga menjadi perhatian saya di kementerian. Saya sampaikan kembali ke Kementerian Haji, ke Deputi Menteri, ke Wakil Menteri. Saya bilang, yuk kita benahi berislam kita. Governance haji, governance termasuk juga di dalam syariat, masalah tata kelola, transparansi, akuntabilitas, sistem distribusi, kapasitas. Maka ini menjadi perhatian kita. Insya Allah mudah-mudahan Pak Pimpinan, Pak Ketua, kita bisa, tentu perlu perjuangan kekompakan masyarakat, mentranslate, menerjemahkan putusan-putusan organisasi itu secara lebih sistematis. Jadi gini, setelah saya dirjen selama 1 tahun, baik NU maupun Muhammadiyah belum masuk ke ekosistem haji secara komprehensif. Individu-individu ya,
tapi sebagai sebuah lembaga itu masuk secara komprehensif. Muhammadiyah misalnya sudah ada beberapa KBIH, ya, NU juga punya. Kalau itu banyak kiai punya KBIH. Tapi secara kelembagaan KBIH punya belum banyak juga yang belum mendapatkan satu pembinaan yang cukup matang, baik dalam organisasi ormasnya maupun dari kementerian. Ini juga nanti Pak Kabit penting bahwa KBIH itu baik di Muhammadiyah maupun NU itu banyak yang standar. Standarnya sesuai dengan regulasi undang-undang. Ini penting. Yang kedua, lagi-lagi Pak, KBIH kita cukup banyak meskipun belum terkumpul Muhammadiyah ya. Meskipun belum terstruktur dalam satu regulasinya. Dan yang lebih parah, kita tidak punya cukup PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, ya. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh kita tidak punya cukup. Hanya ada satu di Jogja, kemudian satu di Kendal baru, satu di Surabaya, Semarang, sudah. Tidak ada lagi. Sumatera tidak ada, Kalimantan tidak ada, Sulawesi tidak ada, dan lain-lain. Padahal disitulah ekosistem ekonomi haji umroh itu salah satunya ada. Maksud saya gini, tokoh Muhammadiyah itu maupun tokoh itu jangan hanya menjadi pembimbing yang dibayar 20 juta, 30 juta sekali bimbing. Itu ratusan miliarnya orang kan apa? Itu bisnis triliunan. Ya, nggak tahu lah paham ya. Ada 1.800 PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau bahasanya travel umroh. Punya kita ada. NU juga ada. Punya kiainya ada, pesantren ada. Tapi saya tanya Mas Alex, Gus, ada sama ternyata. Nah ini yang harus kita buat, karena ormas itu penting ditopang juga. Jangan hanya menyediakan orang, tapi kemudian secara ekonomi kita ketinggalan. Yang ketiga, karena PPU-nya kita itu tidak punya banyak ormas Islam, PIHK-nya pun tak ada sama sekali. Apa itu PIHK? Penyelenggara ibadah haji khusus. Untuk level komisaris, semen, ya belinya kan bukan haji khusus lagi, furoda. Haji khusus kita nggak punya sama sekali. Level Pak Rektor, levelnya ya direktur rumah sakit, apa haji, kan begini furoda tuh, atau haji khusus lah yang antrinya 5-6 tahun. Tak satu pun kita punya. NU juga kan? Ya. Jadi betapa ormas itu. NU sebagai lembaga ya. Saya tanya misalnya, lembaga pemimpin, aku ingin ketemu NU deh, ingin juga ketemu diskusi dengan kalau kita ada LPHU Pak, lembaga pembinaan haji dan umroh ya, tapi belum jalan dengan benar. Makanya saya pikir dia itu enggak. Jadi PIHK kita nggak punya. Karena itu kalau PIHK kan bayarnya haji khusus ya, haji khusus 140 jutaan lah satu saja. Tapi kalau haji furoda yang daftar sekarang, berangkat sekarang itu kan sekitar 250-300 juta. Ada segmennya banyak Pak, banyak. Tapi kita tidak ada satu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa aspek entrepreneurship kita Pak Ketua memang jarang nggak muncul. Kita itu orientasi keagamannya mungkin kadang-kadang terlalu fikih ya. Sudah kaku, nggak ada duitnya gitu. Betul. Jadi semacam itu. Nah, maksud saya inilah kenapa saya mengangkat isu governance.
itu bukan semata-mata. Saya ingin orang masuk fase 1 transformasinya ada lompatan, termasuk aspek leadership-nya. Dan Muhammadiyah, baik Muhammadiyah ataupun NU punya kesempatan sangat terbuka. SDM-nya, jaringannya sama. Sekarang gini, kalau orang mau umroh, pengen dibimbing atau gabung dengan PPU travel yang punya ikatan emosional seperti pesantren Muhammadiyah, jadinya di mana? Di sini ada di KBH itu KBH umroh PPU-nya umroh pribadi. Iya, ada kenapa kita ini belum masuk ke betul itu maksud saya. Kalau KBH kan ada, maksud saya itu KBH itu ada, ya. Tapi kalau berangkat haji kan cuma berapa orang? Iya. 50. Iya. Nah, orang berangkatin jamaah umroh 1.000 orang. Iya. Tapi kita abaikan kan itu. Karena mungkin merasa belum kuat. Tapi maksud saya bukan saya jadi materialis, ya. Tapi aspek pendekatan terhadap masalah-masalah keagamannya perlu kita disediakan. Sehingga engagement kita dengan masyarakat isu karena memang tidak ada masalah. Cuma dengan begitu apa yang saya maksudkan? Saya ingin nanti ke depan Pak, kita usah bareng-bareng. Kita tidak punya menciptakan mainan-mainan baru Pak Ketua, yang itu sangat terbuka dan memang harus keluar mindset bahwa yang kita urusi ya kornya pendidikan kesehatan, tetapi bukan berarti bahwa itu mainan kita itu hanya itu. Nah, jadi saya ingin mengajak semuanya, mari kita buatkan mainan-mainan baru ya, untuk warga. Mas Kasmi sebagai pengusaha apa mainannya kita. Nah, itulah karena itu memang nanti insya Allah ke depan kita akan ya bersolusi beberapa hal. Pada Dirjen Haji, ya, saya ingin dong kawan-kawan ya, nanti di Sumatera ada satu PPU, ya, Kalimantan satu PPU, tidak usah banyak-banyak, tapi bisa nggak sih kita itu dalam 3-4 tahun punya satu PIHK, sehingga orang-orang level komisaris mantan semen pada mantan lah ya, ataupun kawan-kawan kita jadi komisaris kan banyak. Oh ada bagus pada ada Pak. Kalau mau haji apa? Nggak mungkin kan reguler. Ya waktu tinggal dapat beli 300-400 juta tinggal mereka. Tapi kita tidak punya kendaraan. Nah, saya kira ya kira-kira ya karena benar kan ngomong haji yang gitu. Oh iya benar. Kalau tadi hukum Islam. Income fulus. Kalau tadi kan hukum Islam, jadi saya nggak ngomong yang jabatan aja. Tapi saya ingin lebih ceria dari negara itu bagaimana uang masuk gitu. Betul Pak, tapi kita uang makan dulu. Saya jadi bendahara umum ya. Do not imagine that I will ask everyone to give me money. No. Saya ingin kita desain bersama konsep besar tentang pendapatan kita itu. Saya ingin masuk ke sini, bukan telepon orang, ya itu ada juga. Oh ya lah, itu wajib lah itu. Enggak bisa ada pahala ya. Betul Pak. Jadi maksudnya jadi kita desainkan apa sih sampai ke wilayah itu mau sumber pendapatan apa? Iuran anggota. Nah itu Uang makan. yang 12.000 setahun itu nggak jalan. Nah besok nanti kita ada kita optimalkan sistem itu sehingga yang mudah-mudahan sebagai persyaratan konsep sustainable fund-nya, keuangan yang berkelanjutannya bisa kita bangun bersama. Saya kira itu ya jadi sekali terima kasih atas waktunya. Ini waktunya agak pendek lah ya, tapi ya mohon maaf saya nggak bicara pakai banyak dalil, saya sudah tidak diambil.
Bawa ini setengah bisa kan. Ini kita jalannya yang mungkin itu saya kembalikan. Baik.